jelas dan utuh sehingga pembaca dapat memahaminya. Nah, lalu dalam kalimat kita akan membahas pengertian kalimat dan unsur kalimat, pola kalimat dasar, jenis kalimat, dan syarat-syarat kalimat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas, mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik, mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Lalu, kita akan membahas unsur kalimat. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat yaitu subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Dalam membaca atau menyusun sebuah kalimat, kita akan menemukan satuan-satuan dasar seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, saya akan membahas pola kalimat. Di kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat ini berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Di dalam contoh, dia sedang bermain, kakaknya guru SD, pemandangan itu indah, dan peserta berenang ini 20 orang. Nah, dalam contoh itu predikat kalimatnya sudah berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, maupun kata bilangan. Lalu, kita akan membahas subjek. Nah, subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek diisi oleh benda atau frasa nomina klausa maupun frasa verba. Contohnya, adik suka bermain bola, laptop ayah bagus, yang memakai handset kakak saya, berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan. Lalu ketiga, kita akan bahas predikat. Nah, predikat adalah bagian kalimat yang berfungsi memberikan atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Tidak hanya menerangkan tindakan atau keadaan subjek, predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan oleh subjek. Contohnya, gajah berjalan, mereka itu mahasiswa, harga sepatu itu mahal sekali, dan jumlah penonton stadium 5.000 orang. Keempat, ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek. Biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina juga klausa. Contoh, ayah sedang membaca koran di ruang TV. Lalu, koran dibaca ayah di ruang TV. Kelima, ada pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, Nadia menyanyi lagu sendu. Anak-anak itu sedang bermain gobak sodor. Ketika kedua kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif, akan menjadi lagu sendu dinyanyikan oleh Nadia. Kedua, gobak sodor dimainkan oleh anak-anak itu. Nah, keenam, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Keterangan ini dapat berupa adverbia, frasa nomina, frasa preposisional, atau juga dapat berupa klausa. Walaupun keterangan ini dapat diletakkan di mana saja, namun jangan sampai merubah makna sebuah kalimat. Nah, contohnya, Budi berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan umum. Budi menggunakan kendaraan umum berangkat ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum, Budi berangkat ke sekolah. Nah,
Menurut Alwi dalam Spinoza, dalam hikmah berdasarkan maknanya, terdapat jenis keterangan dalam kalimat. Para ahli membagi keterangan yang terpenting menjadi 9 macam. Di antaranya ada keterangan tempat, contohnya tadi pagi ibu pergi ke pasar. Yang kedua, keterangan waktu, contohnya sejak kemarin sore Dinda belum pulang ke rumah. Yang ketiga, keterangan alat, di mana contohnya ayah memotong rumput dengan gunting. Keempat, keterangan tujuan, contohnya ayah dan ibu rela bekerja demi Rara kuliah. Yang kelima, keterangan cara, contohnya silahkan kerjakan soal itu dengan seksama. Keenam, keterangan peserta, di mana Bayu bekerja sama dengan saudara-saudara sekampungnya. Ketujuh, keterangan simulatif atau kemiripan, contohnya pertahannya sangat kokoh seperti tembok. Kedelapan, keterangan sebab, Bu Siti tidak bisa mengajar hari ini karena sedang sakit. Yang kesembilan, keterangan kesalingan, contohnya di kereta itu kami hanya terdiam dan saling tatap. Nah, lalu kita akan membahas pola kalimat dasar. Kalimat dasar tipe subjek predikat, di mana biasanya diisi oleh verba transitif atau frasa verba, nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Contohnya, Rara senang, Bu Dina sedang mengajar. Yang kedua, kalimat dasar tipe subjek predikat objek, di mana predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pendamping, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapinya. Contoh, petani menanam padi. Ketiga, kalimat dasar tipe subjek predikat pelengkap. Tipe kalimat ini sama seperti tipe kalimat subjek predikat objek, hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contoh, Bayu menjadi ketua OSIS yang baru. Keempat, kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan. Predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Contoh, kakak membaca buku di perpustakaan. Nah, kelima, kalimat dasar tipe subjek predikat objek pelengkap. Pada kalimat dasar tipe ini menuntut tiga pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap untuk melengkapi predikat supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contoh, ibu membelikan Rina sepatu baru. Keenam, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh, Bu Rini mengajar siswa di kelas. Dalam kalimat tipe ini membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Lalu kita akan membahas jenis kalimat, di mana kalimat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Kalimat dibagi menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat, dan biasanya berbentuk klausa. Jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal biasanya mempunyai pola subjek plus predikat plus objek. Contoh, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, untuk membedakan bagaimana kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, masing-masing sudah mempunyai ciri-cirinya. Nah, seperti kalimat majemuk setara, ciri-cirinya dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kedudukan kedua kalimat atau klausa tersebut sederajat. Terdapat konjungsi atau kata hubung yang biasanya terdiri dari dan, baik, maupun, tetapi, sedangkan, atau, dan lalu. Contoh, ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar.
Kedua, kalimat majemuk bertingkat. Nah, ciri-cirinya terdiri dari gabungan beberapa klausa tunggal. Terdapat konjungsi berupa ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, agar, sebagaimana, dan bahwa. Contoh, Bandung dilanda bencana banjir karena resapan air semakin berkurang hari ini. Ketiga, kalimat efektif, di mana kalimat ini berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan oleh penulis dari kalimat tersebut apabila diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebih-lebihan dalam penulisannya. Artinya kalimat tersebut lugas, hemat, dan apa adanya. Kalimat yang dipandang efektif dalam pergaulan belum tentu dipandang efektif jika dipakai dalam situasi resmi. Demikian pula sebaliknya. Misalnya, kalimat yang diucapkan kepada tukang beca, "Berapa bang ke pasar Rebo?" Kalimat tersebut jelas lebih efektif daripada kalimat lengkap, "Berapa saya harus membayar bang bila saya menumpang beca abang ke pasar Rebo?" Nah, yang terakhir ada syarat-syarat kalimat, di mana 1. Kesatuan gagasan terdiri dari adanya subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, kedua, koherensi yang baik dan sopan terdiri dari koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek atau sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya. Ketiga, ada penekanan terdiri dari mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat, mempergunakan repetisi kata atau frasa, pertentangan kata atau frasa, partikel penekanan. Keempat, variasi terdiri dari variasi sinonim kata, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi penggunaan kata me dan di, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Yang kelima ada paralelisme, yaitu menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Nah, keenam ada penalaran atau logika, suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Nah, keenam ada penalaran atau logika, suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal, yaitu definisi atau batasan. Yang kedua, generalisasi. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.